ASEAN dibuat gempar. Ketua FA Thailand, Madam Pang benar-benar muak dengan Federasi AFF dan putuskan bahwa timnas Thailand mengundurkan diri dari turnamen ASEAN Cup 2024. Setelah tepat tadi malam mereka kalah dari Filipina di partai tandang dengan cara menjijikkan. Mulai dari wasit kontroversial, penggunaan VAR yang tak jelas, hingga tambahan waktu di luar nalar yang membuat segala keputusan jadi penuh kejanggalan. Ketua Federasi AFF, Hyef Samet langsung malu dibuatnya jadi harapanku. Di sisi lain, memang secara mengejutkan Thailand kalah di leg pertama semifinal ASEAN Cup 2024 tadi malam. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Langsung gemparkan publik. Usai banyak hujatan soal kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 hingga ada desakan ganti pelatih, mendadak Coach Shin Tae-yong bilang begini di hadapan publik. Bahkan sampai ungkap satu hal mengejutkan yang tak pernah terduga ini. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini jawaban atas semua kegaduhan yang bikin supporter Indonesia terbelah akhir-akhir ini? Simak video hingga selesai dan simak penjelasan lengkapnya di sini. Yes, mantap. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, akhirnya mengambil langkah besar dengan putuskan datangkan Jay Itzes di bursa transfer Januari ini untuk memperkuat lini belakang tim. Setelah beberapa laga yang menunjukkan keraguan pada back-back yang ada, Amorim merasa Itzes adalah solusi yang dibutuhkan. Apalagi Itzes diyakini cocok dengan formasi 3 back yang diterapkan memberikan stabilitas yang diinginkan. Tidak hanya itu, biaya transfer Itzes yang disebut-sebut terjangkau dari Venezia membuat transfer ini sangat realistis, jadi harapanku. Di sisi lain, segini harga pasaran terbaru Jay Itzes yang kini diincar klub top Eropa. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bisakah transfer luar biasa ini terrealisasi? Simak ulasan lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah kabar gembira hampiri timnas Indonesia. Setelah gagal di turnamen Piala Ciki AFF, mendadak Presiden FIFA Gianni Infantino berjanji memberikan hadiah super spesial jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Tak hanya impian lolos ke Piala Dunia yang semakin nyata, namun target duduki peringkat 100 FIFA segera tercapai. Mantap betul kalau gini. Terima kasih Papa Infantino. Apa sebenarnya hadiah spesial yang diberikan FIFA? Dan apakah skuad Indonesia benar-benar bisa meraih kejutan besar ini dan membawa harapan baru bagi sepak bola nasional? Temukan jawabnya hanya di sini. Bikin heboh fans Garuda. Mantan pemain timnas Indonesia ini beri peringatan mengejutkan soal isu pergantian Shin Tae-yong sebagai pelatih Garuda. Bahkan tak ragu sampai berani sebut-sebut Liga 1 sebagai cerminan keputusan PSSI. Ada risiko besar yang harus siap ditanggung jika STY benar-benar dipecat di tengah jalan, terutama ketika timnas sedang mengincar mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apa hasil evaluasi PSSI terhadap Coach STY setelah gagal di ASEAN Cup 2024? Semuanya tak sabar menunggu keputusan besar ini. Nah ini dia, gak ada yang menyangka hal positif yang bahkan pembenci pun gak mau mengakuinya. Setelah diberi kesempatan bermain oleh Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024, Ahmad Maulana mendadak mendapat berkah besar dan mampu tampil impresif menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama Arema FC. Berkat performa gemilangnya, timnya berhasil meraih kemenangan penting yang membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Apakah ini sedikit dari bukti bahwa keputusan bawa pemain muda di ASEAN Cup adalah langkah super jenius? Semua mata kini tertuju pada Ahmad Maulana yang membuktikan bahwa para pemain muda Indonesia mampu bersinar di tengah tekanan dan keraguan. Ini baru top Marco Top. Setelah berhasil menyingkirkan hiruk-pikuk hasil buruk di ASEAN Cup 2024, Erick Thohir akhirnya menunjukkan komitmen penuh bersama Shin Tae-yong untuk memajukan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi.
Fokus kini tertuju pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang dengan tekad kuat untuk meraih hasil maksimal. Mantap betul ini. Apa yang bisa terjadi setelah ini? Temukan langkah super gemilang Erick Thohir dan Coach Sti itu hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. ASEAN dibuat gempar. Ketua FA Thailand, Madam Pang benar-benar muak dengan Federasi AFF dan putuskan bahwa Timnas Thailand mengundurkan diri dari turnamen ASEAN Cup 2024. Setelah tepat tadi malam mereka kalah dari Filipina di partai tandang dengan cara menjijikkan. Mulai dari wasit kontroversial, penggunaan VAR yang tak jelas, hingga tambahan waktu di luar nalar yang membuat segala keputusan jadi penuh kejanggalan. Ketua Federasi AFF, Kiev Samet langsung malu dibuatnya, jadi harapanku. Di sisi lain, memang secara mengejutkan Thailand kalah di leg pertama semifinal ASEAN Cup 2024 tadi malam. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Lagi dan lagi, AFF menunjukkan wajah lamanya. Tepat tadi malam, pertandingan semifinal leg pertama ASEAN Cup 2024 antara Filipina melawan Thailand menjadi sorotan tajam. Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi yang sulit diterima nalar. Mulai dari dugaan keberpihakan wasit hingga tambahan waktu yang terasa seperti bonus tanpa batas. Filipina berhasil menang secara dramatis 2-1 atas Thailand di Stadion Rizal Memorial Manila, Jumat kemarin. Namun bukan kemenangan yang jadi sorotan, melainkan sejumlah keputusan dan situasi aneh yang membuat laga ini seperti panggung sandiwara. Thailand yang datang dengan rekor sempurna di fase grup terlihat dominan sejak menit awal. Chang Suok mendikte permainan dengan ball possession yang kuat, sementara Filipina mencoba mengandalkan serangan sporadis. Namun, pada menit ke-20, Filipina secara mengejutkan membuka keunggulan lewat tendangan jarak jauh Sandro Reyes. Gol ini sedikit mencurigakan karena penjaga gawang Thailand terlihat terlalu lambat bereaksi. Thailand sempat membalas melalui Subhanan Burarat di penghujung babak pertama, membuat skor imbang 1-1. Di babak kedua pertandingan semakin ketat, tetapi diduga ada banyak momen kontroversial yang membuat kubu Thailand frustrasi. Dugaan keanehan mulai terlihat jelas ketika wasit memberikan tambahan waktu yang melebihi batas normal. Ketika pertandingan tampaknya akan berakhir imbang, tiba-tiba Filipina mendapat tendangan bebas di menit ke-5, situasi yang dianggap banyak pihak sebagai hadiah. Tendangan bebas itu dieksekusi dengan sempurna dan Kike Linares, mantan bek PSM Makassar, menyundul bola masuk ke gawang Thailand. Skor berubah menjadi 2-1 untuk Filipina. Tambahan waktu yang berlebihan dan keputusan wasit yang merugikan Thailand memicu kecurigaan publik. Media sosial bisa langsung ramai dengan tudingan bahwa AFF kembali menunjukkan praktik lamanya yang penuh intrik dan keberpihakan. Kemenangan Filipina ini bisa memicu reaksi keras dari netizen dan pengamat sepak bola. Banyak yang menilai AFF belum berubah dari stigma negatifnya sebagai sarang mafia. Beberapa penggemar bahkan menyebut pertandingan ini sebagai dagelan sepak bola karena terlalu banyak hal janggal yang terjadi. Thailand yang selama ini dikenal sebagai raksasa Asia Tenggara tampaknya bisa juga menjadi korban dari keputusan kontroversial yang terus menghantui turnamen AFF. Dengan kemenangan ini, Filipina membawa keunggulan menuju leg kedua di Thailand. Namun pertanyaan besar tetap menggantung, apakah AFF akan terus mempertontonkan pertandingan penuh kontroversi atau ada upaya nyata untuk meningkatkan integritas turnamen? Yang pasti malam tadi adalah pengingat bahwa harapan besar terhadap perubahan di AFF mungkin hanya mimpi di siang bolong. Seperti biasa, permainan di lapangan sering kali kalah oleh permainan di balik layar. Langsung gemparkan publik. Usai banyak hujatan soal kegagalan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 hingga ada desakan ganti pelatih, mendadak Coach Shin Tae-yong bilang begini di hadapan publik. Bahkan sampai ungkap satu hal mengejutkan yang tak pernah terduga ini. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini jawaban atas semua kegaduhan yang bikin supporter Indonesia terbelah akhir-akhir ini?
Simak video hingga selesai dan simak penjelasan lengkapnya di sini. Di tengah derasnya kritik, desakan hingga isu pergantian pelatih yang menyerangnya, usai kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, pelatih Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara. Pernyataannya di hadapan publik mengejutkan banyak pihak dan memberikan gambaran jelas tentang komitmen serta pandangannya terhadap masa depan skuad Garuda. Timnas Indonesia gagal melaju ke babak semifinal ASEAN Cup 2024 setelah hanya finish di posisi ketiga grup B, kalah dari Filipina di laga penentuan. Keputusan Shin Tae-yong untuk menurunkan skuad U22 menjadi sorotan tajam. Banyak pihak mempertanyakan langkah tersebut, sementara sebagian lainnya mendukungnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Suasana di media sosial semakin panas, dengan perdebatan antara yang mengkritik keras pelatih asal Korea Selatan itu, dan yang tetap memberikan dukungan penuh atas dedikasinya dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Shin Tae-yong menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain timnas Indonesia yang telah berjuang keras meski dihuni mayoritas pemain muda. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para pemain kita yang telah bekerja keras di turnamen AFF ini, tulis Shin Tae-yong. Ia mengungkapkan bahwa rata-rata usia pemain timnas di ajang ini hanya 20 tahun, jauh lebih muda dibandingkan negara-negara lain yang menurunkan tim senior. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang diikuti oleh timnas senior, tim kita kali ini adalah pemain-pemain muda dengan rata-rata usia hanya 20 tahun, ucapnya. Meski gagal melaju ke semifinal, Shin Tae-yong menegaskan bahwa para pemain telah menunjukkan semangat luar biasa di setiap pertandingan. Meskipun kita tersingkir di babak penyisihan, saya yakin tahun depan kita akan melangkah lebih tinggi lagi, tambahnya. Shin Tae-yong mengaku kecewa atas hasil di ASEAN Cup 2024, tetapi ia percaya bahwa kegagalan ini adalah bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. Ia berjanji akan membawa timnas Indonesia tampil lebih baik pada tahun mendatang, terutama dalam perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang, tahun depan kita akan berusaha sebaik-baiknya agar timnas senior kita dapat melaju ke Piala Dunia, tegas Shin Tae-yong. Ia juga meminta dukungan penuh dari para supporter agar tetap mendampingi perjalanan timnas Indonesia dalam mengarungi tantangan ke depan. Tolong dukung kami dengan banyak hal. Tolong selesaikan dengan baik di tahun 2024 yang tinggal sedikit ini, pungkasnya. Tahun 2025 menjadi momen penting bagi timnas Indonesia. Dengan 4 laga sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong yakin bahwa skuad Garuda bisa tampil maksimal dan mencatat sejarah baru untuk sepak bola nasional. Pernyataan Shin Tae-yong ini menjadi bukti bahwa ia tetap teguh pada visi jangka panjangnya dan siap menjawab kritik dengan kerja keras serta dedikasi untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Yes, mantap! Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, akhirnya mengambil langkah besar dengan putuskan datangkan Jay Itzes di bursa transfer Januari ini untuk memperkuat lini belakang tim. Setelah beberapa laga yang menunjukkan keraguan pada back-back yang ada, Amorim merasa Itzes adalah solusi yang dibutuhkan. Apalagi Itzes diyakini cocok dengan formasi 3 back yang diterapkan, memberikan stabilitas yang diinginkan. Tidak hanya itu, biaya transfer Itzes yang disebut-sebut terjangkau dari Venezia membuat transfer ini sangat realistis, jadi harapanku. Di sisi lain, segini harga pasaran terbaru Jay Itzes yang kini diincar klub top Eropa. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Bisakah transfer luar biasa ini terrealisasi? Simak ulasan lengkapnya di sini. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, diharapkan mengambil langkah berani dengan memutuskan untuk merekrut Jay Itzes pada bursa transfer Januari. Bek Venezia FC tersebut dinilai cocok dengan strategi 3 bek yang diusung Amorim, terutama setelah beberapa bek yang ada di skuad Setan Merah gagal memenuhi ekspektasi sang pelatih. Amorim diharap telah memprioritaskan perbaikan lini belakang untuk memastikan stabilitas permainan Manchester United. Jay Itzes, bek berusia 24 tahun yang kini memperkuat Venezia FC, diharap menjadi pilihan utama Amorim.
Itzes dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan taktik Manchester United, terutama berkat kemampuannya bermain di sistem 3 back. Dengan klausul pelepasan kontrak yang terjangkau dan performa apik yang ditunjukkan Itzes bersama Venezia musim ini, manajemen Manchester United dikabarkan tak akan kesulitan menebus sang pemain. Menurut data terbaru dari Transfermarkt, nilai pasar Jay Itzes saat ini berada di angka 3 juta euro atau sekitar 50 miliar. Ini adalah nilai tertinggi dalam karirnya sejauh ini, menunjukkan peningkatan signifikan dalam performanya. Jay Itzes, yang juga merupakan bek timnas Indonesia, telah tampil konsisten meski Venezia saat ini berada di zona degradasi Serie A, menempati peringkat ke-19 dengan hanya 13 poin dari 17 laga. Jika transfer ini terwujud, Jay Itzes akan menghadapi tantangan besar untuk membuktikan dirinya di salah satu klub terbesar dunia. Namun dengan gaya bermainnya yang fleksibel dan kemampuan bertahan yang solid, ia diharapkan menjadi kunci dalam strategi Ruben Amorim untuk memperbaiki pertahanan Manchester United. Keputusan harapan Amorim untuk memberikan kepercayaan kepada Jay Itzes juga menunjukkan bahwa Manchester United sedang dalam proses membangun fondasi baru di bawah kepemimpinannya. Kini para penggemar Setan Merah berharap bahwa kedatangan Itzes dapat memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan untuk lini belakang mereka. Januari menjadi bulan yang krusial bagi Manchester United. Akankah Jay Itzes menjadi bagian penting dari kebangkitan Setan Merah? Kita tunggu saja kepastiannya. Yes, alhamdulillah kabar gembira hampiri timnas Indonesia. Setelah gagal di turnamen Piala Ciki AFF, mendadak Presiden FIFA Gianni Infantino berjanji memberikan hadiah super spesial jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Tak hanya impian lolos ke Piala Dunia yang semakin nyata, namun target duduki peringkat 100 FIFA segera tercapai. Mantap betul kalau gini. Terima kasih Papa Infantino. Apa sebenarnya hadiah spesial yang diberikan FIFA? Dan apakah skuad Indonesia benar-benar bisa meraih kejutan besar ini dan membawa harapan baru bagi sepak bola nasional? Temukan jawabnya hanya di sini. Harapan besar menghampiri timnas Indonesia yang kini memiliki peluang semakin nyata untuk tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia 2026. Meskipun sempat mengalami penurunan di ranking FIFA, peluang besar tetap terbuka lebar bagi skuad Garuda asuhan Sintayong. Berdasarkan pembaruan ranking FIFA yang dirilis pada Kamis 19 Desember 2024, timnas Indonesia menduduki peringkat 130 dunia. Posisi ini turun 5 tingkat dari bulan sebelumnya akibat hasil kurang memuaskan di ASEAN Cup 2024 seperti ditahan imbang Laos serta kalah dari Vietnam dan Filipina. Namun perjalanan timnas Indonesia tahun ini resmi berakhir setelah pertandingan melawan Filipina pada 21 Desember 2024. Fokus kini dialihkan pada laga-laga penting di tahun depan yang dapat menjadi penentu mimpi tampil di Piala Dunia. Pada 20 Maret 2025, timnas Indonesia dijadwalkan melawat ke Australia, salah satu lawan terberat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain yang juga menjadi kunci penting dalam perjuangan meraih tiket Piala Dunia. Mengutip laman Football Ranking, kemenangan atas Australia dan Bahrain berpotensi mendongkrak poin timnas Indonesia secara signifikan. Berikut perhitungan poin tambahan jika timnas Indonesia meraih kemenangan di 2 laga tersebut. Mengalahkan Australia, tambahan 20,76 poin. Mengalahkan Bahrain, tambahan 16,68 poin. Jika kedua kemenangan diraih, timnas Indonesia akan mengumpulkan total tambahan 37,64 poin di ranking FIFA, meningkatkan perolehan total menjadi 1.168 poin. Tambahan poin tersebut akan membawa timnas Indonesia naik ke peringkat 112 dunia, melesat 18 posisi dari posisi saat ini. Ini akan menjadi salah satu lompatan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tidak hanya itu, kemenangan atas Australia dan Bahrain juga akan berdampak langsung pada klasemen grup C.
Dengan tambahan 6 poin, timnas Indonesia akan mengumpulkan total 12 poin, cukup untuk menduduki posisi kedua di grup. Jika timnas Indonesia berhasil finish di posisi kedua grup C, skuad Garuda otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola nasional. Optimisme ini didukung oleh performa impresif pemain-pemain muda seperti Marcelino, Ferdinand, dan Asnawi Mangkualam yang terus menunjukkan perkembangan signifikan di bawah arahan Sintayong. Kemenangan melawan dua tim kuat seperti Australia dan Bahrain memang bukan tugas mudah, tetapi dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, peluang itu sangat mungkin diwujudkan. Kini dukungan penuh dari masyarakat Indonesia menjadi faktor penting dalam perjalanan ini. Mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar angan-angan. Dengan strategi yang tepat dan kerja keras, harapan besar ini bisa menjadi kenyataan. Semangat terus Garuda! Bikin heboh fans Garuda. Mantan pemain timnas Indonesia ini beri peringatan mengejutkan soal isu pergantian Sintayong sebagai pelatih Garuda. Bahkan tak ragu sampai berani sebut-sebut Liga 1 sebagai cerminan keputusan PSSI. Ada risiko besar yang harus siap ditanggung jika STY benar-benar dipecat di tengah jalan, terutama ketika timnas sedang mengincar mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apa hasil evaluasi PSSI terhadap Coach STY setelah gagal di ASEAN Cup 2024? Semuanya tak sabar menunggu keputusan besar ini. Evan Dimas, mantan gelandang andalan timnas Indonesia, memberikan pandangan mengejutkan terkait isu pergantian pelatih Sintayong yang tengah menjadi perbincangan hangat. Ia menilai bahwa pergantian pelatih saat ini bukanlah solusi yang tepat dan mengingatkan adanya risiko besar yang harus siap dihadapi jika langkah itu diambil. Evan Dimas secara tegas mengingatkan agar keputusan evaluasi terhadap Sintayong dilakukan dengan bijak. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyarankan PSSI dan masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil langkah yang dapat berdampak panjang terhadap perkembangan timnas Indonesia. Jangan terburu-buru mengevaluasi pelatih timnas Indonesia. Coba lihat dulu bagaimana kesempatan bermain pemain kita di ranah liga, tulis Evan Dimas. Pernyataan Evan mengindikasikan bahwa salah satu akar permasalahan terletak pada kurangnya menit bermain para pemain muda di kompetisi lokal. Beberapa pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 termasuk skuad U22 diketahui bukan pilihan utama di klub masing-masing. Sebagai mantan kapten timnas Indonesia, Evan Dimas memiliki pengalaman langsung bekerja di bawah arahan Sintayong. Ia pernah menjadi bagian penting dalam tim sebelum ban kapten beralih ke Asnawi Mangkualam dan Jay Itzes. Namun, performa Evan Dimas sendiri telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Di usianya yang kini 29 tahun. Gelandang yang kini bermain untuk Persik Kediri itu hanya mencatatkan satu penampilan di BRI Liga 1 musim ini, dan belum dimainkan dalam 5 laga terakhir. Evan Dimas memperingatkan bahwa mengganti pelatih seperti Sintayong yang telah membangun fondasi kuat bagi timnas Indonesia bisa menjadi langkah berisiko tinggi. Ia mengingatkan bahwa konsistensi adalah kunci dalam membangun tim yang kompetitif. Pergantian pelatih di tengah jalan sering kali membawa dampak yang tidak terduga. Tim harus mulai beradaptasi lagi dengan strategi baru sementara waktu untuk persiapan turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin sempit, imbu Evan. Ia juga menegaskan bahwa pelatih seperti Sintayong membutuhkan dukungan penuh untuk menjalankan visi jangka panjangnya. Isu pergantian pelatih ini muncul setelah timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup di ASEAN Cup 2024. Meski fokus awal turnamen tersebut memang digunakan untuk memberikan pengalaman internasional kepada para pemain muda. Evan Dimas berharap agar PSSI dan para penggemar sepak bola Indonesia tidak terjebak dalam tekanan sesaat. Menurutnya, perubahan mendadak di pucuk kepelatihan dapat mengganggu momentum pembangunan tim yang telah berjalan selama 4 tahun terakhir. Sintayong telah memberikan banyak hal untuk timnas Indonesia dan kita harus melihat gambaran besar sebelum membuat keputusan besar seperti ini, pungkas Evan.
Nah ini dia, gak ada yang menyangka hal positif yang bahkan pembenci pun gak mau mengakuinya. Setelah diberi kesempatan bermain oleh Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024, Ahmad Maulana mendadak mendapat berkah besar dan mampu tampil impresif menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama Arema FC. Berkat performa gemilangnya, timnya berhasil meraih kemenangan penting yang membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Apakah ini sedikit dari bukti bahwa keputusan bawa pemain muda di ASEAN Cup adalah langkah super jenius? Semua mata kini tertuju pada Ahmad Maulana yang membuktikan bahwa para pemain muda Indonesia mampu bersinar di tengah tekanan dan keraguan. Keputusan Shin Tae-yong untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda di ASEAN Cup 2024 ternyata membawa hasil positif yang tak terduga. Salah satu buktinya adalah performa gemilang bek kanan Arema FC Ahmad Maulana Syarif. Pemain berusia 21 tahun ini tampil impresif saat timnya mengalahkan Semen Padang 21 di Stadion Haji Agus Salim Padang. Kemenangan Arema FC di pekan ke-17 Liga 1 2024 hingga 2025 menjadi sorotan, terutama karena Ahmad Maulana menunjukkan fleksibilitas luar biasa di lapangan. Sepulang dari membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, Ahmad dimainkan dalam 3 posisi berbeda oleh pelatih Arema FC Kunchoro. Pada awal laga, Ahmad tampil di posisi aslinya sebagai bek kanan. Namun situasi di lapangan membuat pelatih mengubah strategi. Setelah Salim Tuhara digantikan, Ahmad beralih menjadi winger kanan. Bahkan di penghujung laga, ia kembali berganti posisi menjadi bek kiri untuk memperkuat pertahanan. Pastinya pengalaman bermain di timnas membantu, terutama soal mental. ASEAN Cup 2024 memang banyak menurunkan pemain muda, dan itu jadi modal besar saya untuk tampil percaya diri di Arema, ujar Ahmad. Semen Padang sempat unggul lebih dulu lewat gol Firman Juliansyah pada menit ke-18. Namun Arema FC langsung merespon cepat melalui gol Charles Lokolingoe di menit ke-23 dan Salim Tuhara di menit 33. Meski unggul di babak pertama, Arema FC harus bekerja keras di babak kedua untuk mempertahankan skor. Strategi bertahan yang diterapkan Kunchoro terbukti efektif berkat kontribusi signifikan dari Ahmad yang mampu beradaptasi dengan cepat di berbagai posisi. Bagi Ahmad, pengalaman bermain untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 menjadi berkah tersendiri. Meski timnas gagal lolos dari fase grup, kepercayaan diri dan mentalitas yang ia bangun selama turnamen tersebut menjadi modal besar saat kembali ke klub. Main di ASEAN Cup 2024 melatih saya untuk lebih siap, terutama saat menghadapi tekanan, tambah Ahmad. Semua lawan itu sama, tidak ada yang mudah. Kami harus tetap fokus dan bekerja keras, tegasnya. Keputusan Shin Tae-yong untuk memberikan panggung bagi pemain muda seperti Ahmad Maulana di ASEAN Cup 2024 membuktikan bahwa kesempatan bisa berbuah hasil positif. Kini Ahmad telah membuktikan bahwa ia mampu membawa dampak besar bagi klubnya di Liga 1. Gak ada yang menyangka, bukan? Ini baru top Marco Top. Setelah berhasil menyingkirkan hiruk-pikuk hasil buruk di ASEAN Cup 2024, Erick Thohir akhirnya menunjukkan komitmen penuh bersama Shin Tae-yong untuk memajukan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Fokus kini tertuju pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang dengan tekad kuat untuk meraih hasil maksimal. Mantap betul ini. Apa yang bisa terjadi setelah ini? Temukan langkah super gemilang Erick Thohir dan Coach Sti itu hanya di sini. Setelah meredakan kontroversi dan polemik yang muncul usai ASEAN Cup 2024, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan komitmen penuh untuk bekerja sama dengan pelatih Shin Tae-yong. Fokus utama mereka kini adalah mempersiapkan timnas Indonesia guna meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Maret mendatang. Selama hampir 2 tahun menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah menunjukkan langkah nyata untuk memajukan sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mencatatkan sejumlah pencapaian internasional sekaligus peningkatan pada kompetisi domestik. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan Best 11,
Erik menyatakan bahwa sejak awal menjabat, fokus utamanya adalah mendukung Shin Tae-yong dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Hal pertama yang saya lakukan setelah menjabat adalah menerapkan bagaimana kami, dalam kurung PSSI, dapat membantu pelatih Shin untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Kami menyusun dan mengembangkan program bersama untuk tujuan tersebut, kata Erik. Shin Tae-yong yang telah melatih timnas Indonesia sejak 2019 menjadi mitra utama Erik dalam berbagai diskusi dan perencanaan. Keduanya bersama-sama mengembangkan strategi jangka panjang demi mengangkat prestasi timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kami banyak berdiskusi mengenai program apa saja yang perlu dikembangkan dan diterapkan untuk membuat sepak bola Indonesia lebih kreatif, ujar Erik. Salah satu langkah strategis Erik adalah memastikan timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat dalam laga uji coba internasional. Contohnya adalah pertandingan melawan juara dunia 2022 Argentina pada Juni 2023. Meski kalah 0-2, laga tersebut memberikan pengalaman berharga bagi skuad Garuda untuk bersaing di level tertinggi. Pertandingan uji coba ini bukan sekadar bermain demi bermain, tapi harus memberikan manfaat nyata, jelas Erik. Kedepan fokus utama Erick Thohir dan Shin Tae-yong adalah menciptakan tim yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan di laga-laga penting ini tak hanya membawa timnas Indonesia semakin dekat ke impian tampil di Piala Dunia, tapi juga membuktikan bahwa sepak bola Indonesia terus bergerak maju. Maret mendatang menjadi momentum penting bagi skuad Garuda. Dengan komitmen Erick Thohir dan Shin Tae-yong, harapan besar pun terus mengiringi perjalanan timnas Indonesia.